Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir menggunakan kelembut cerdasan hati kita masing-masing berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu peradaban pertiwi, peradaban anak bangsa Indonesia tercinta kita hargai. Sepanjang selaras dengan keyakinan kita masing-masing dan menguatkan pertalian kekeluargaan di antara kita. Pemirsa, sangat mafhum, sangat terkenal ya, di kalangan umat Islam bahwa di antara keyakinan yang harus dibangun, yakni adalah umat Islam diwajibkan mengimani seluruh kitab-kitab suci yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat di dalam surah ketiga atau Ali Imran ayat 3 dan 4, kemudian An-Nisa ayat 136 dan Al-Maidah ayat 48. Esensinya bahwa umat Islam, mukminin mukminat diminta untuk mengimani Taurat, Zabur, Injil. Tentu Al-Quran datang untuk menyempurnakan sebagai risalah terakhir yang diyakini oleh umat Islam dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pemirsa, ada sejumlah kesamaan di dalam kitab suci Al-Quran dan di dalam Taurat, Zabur, maupun Injil. Kesamaan-kesamaan itu, jika kita mencoba untuk menelusuri, tidak berarti mencampur adukkan. Namun, teringat satu riwayat, insya Allah dari Imam Muslim, bahwa Rasulullah pernah bertutur, orang yang beriman paling berhak atas kebenaran. Dan ini sesuai dengan kajian kita kemarin, bahwa yang dimaksud keberimanan seseorang adalah yang bertakwa sekaligus memiliki akal budi, kecerdasan, yang disebut sebagai ulil albab. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ada di hari tasrih, maka hamba-hamba Allah masih ditunggu prosesi simbol ketakwaan menyembelih hewan kurban. 4 hari terhitung hari ini tadi sampai dengan 3 hari yang akan datang, esok, lusa, dan hari berikutnya, masih dibenarkan kita menyembelih hewan kurban. Pemirsa, ada satu ayat yang sangat selaras ya, sangat selaras dengan surah ke-22 Al-Hajj ayat ke-37. Daging dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan.
Demikianlah dia menundukkan untukmu agar mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Wabisiril muhsinin. Orang yang berbuat baik atau hasanah di sini tidak saja baik untuk diri sesama seiman, namun berbuat baik itu untuk seluruh umat manusia. Nah, yang saya katakan sepadan tadi, ini mohon maaf bagi yang kurang berkenan, karena kami sebagai ilmuwan sosial itu selalu mempertaut hubungkan antara firman dengan firman sepanjang tidak bertentangan. Dan alat uji tentu saja, mohon maaf, bagi kami yang Muslim, berusaha mukmin adalah Al-Quran. Di dalam Markus 12 ayat 33 difirmankan, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia. Sekali lagi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi kami menangkap esensi yang sama di dalam pengorbanan itu. Jadi kalau di dalam Al-Quran, daging dan darah tidak sampai kepada Allah, tapi yang sampai adalah ketakwaan. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa Markus 12:33 ini, bahwa korban bakaran dan korban sembelihan itu di bawah mengasihi sesama manusia, dan lebih di bawah lagi ketika kita seorang hamba itu bertakwa. Jadi mencintai dengan segenap kekuatan, dengan segenap pengertiannya. Lalu sebab itu, di bulan Zulhijjah 1441 ini, saudara kami ya yang beragama Katolik sengaja dia karena sangat dekat dengan keluarga Islam, sengaja dia juga berkorban dengan alasan pokok adalah mengasihi sesama insan. Insan yang seperti apa? Yaitu insan yang sekarang sedang mengalami kesulitan secara sosial ekonomi. Karena itu, saudara kami, Romo Fajar Tejo Soekarno, pimpinan Gereja Katolik Santo Paulus Jajak, itu menyerahkan 6 domba dan 1 genset. Kenapa genset? Ya, genset itu salah satu fungsinya adalah untuk mengangkat air, baik air untuk kehidupan sehari-hari ataupun air sebagai salah satu piranti untuk irigasi. Sekali lagi kami mohon maaf bagi saudara-saudara yang tidak berkenan ya dengan jalan pemikiran kami. Kami sebagai insan sosial mencoba membentangkan makna negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu harus terejawantah, terwujud. Jadi bukan sekedar semboyan bahwa Bhinneka Tunggal Ika,
namun tidak ada actionnya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika dan pasal 29 ayat 1 itu salah satu actionnya adalah yang dilakukan oleh yang kami ketahui ini Romo Fajar Tejo Soekarno itu. Maksud baik seperti ini, ya, tanpa provokasi apapun, kecuali provokasi peri kemanusiaan, dan lagi-lagi adalah pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila itu, sungguh patut untuk dihargai. Jadi mestinya kita tidak risih ketika kita menyebut firman di dalam Alkitab sepanjang sesuai dengan Al-Quran. Lagi-lagi, sekali lagi, tidak bermaksud mencampur adukkan. Ya sama kurang lebih ya analoginya dengan ketika seorang Indarwanto ya, yang guru kadang-kadang dipanggil ustadz oleh teman-teman, oleh jamaah, kemudian bersanding dengan Romo Fajar, sama-sama marung umpamanya. Nah, di warung itu kita saling makan soto. Apakah ini membatalkan keyakinan kita? Tidak. Jadi sesuatu yang sifatnya kemanusiaan patut mendapatkan sambutan dengan hati yang terbuka. Bukankah juga Rasulullah mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas? Dan kita tidak perlu melihat dengan kacamata syariat, diterima tidaknya sedekah korban oleh saudara kita yang beragama Katolik di bulan Zulhijjah. Itu bukan urusan kita. Jadi urusan kita adalah urusan tentang kemanusiaan. Karena urusan kemanusiaan itu kita saling nyengkuyung, melu handar beni, melu hangrungkepi ketika suasana pandemi seperti ini. Jadi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita sama dengan kita ketika ada di ruang zona hijau begini, di mana kita ketika ada masjid kemudian berbagi, di situ ada saudara kita yang beragama lain, maka Rasulullah mengajarkan. Saat sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang paling patut kami berikan hadiah ketika kami memiliki sesuatu? Rasulullah dengan gaya khas tersenyum, beliau mengatakan, hadiah yang paling utama itu harus kamu berikan pada tetanggamu yang paling dekat pintu rumahnya. Nah, sesuatu yang indah. Sangat indah. Jadi, jangan kita sangat letterlah memahami syariat Islam yang sangat luas, yang merupakan mukjizat dari Rasulullah itu jawami al-kalimi. Jadi meninggalkan atau mukjizatnya Rasulullah itu adalah kalimatnya tersempurna, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ukuran Al-Hadis itu adalah Al-Quran. Kalau kita merujuk pada salah satu pendapat dari ulama besar Jamaluddin dari Mesir. Kenapa? Ya rujukan tertinggi bagi kita memang Al-Quran, bukan yang lain.
Dan Rasulullah tidak akan bersabda kecuali sesuai dengan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan rintisan kekeluargaan kalau itu masih pertama, tapi pemupukan pengembangan kalau itu sudah berkali-kali dilakukan, berjalan dengan baik. Sehingga kita benar-benar di bumi Pancasila, kita beragama penuh dengan rasa kekeluargaan. Dan keluarga itu dibina oleh pemerintah dalam hal ini, kementerian-kementeriannya sebagai perpanjangan dari presiden. Kemudian kita dibina oleh ulama-ulama. Dan saudara kita ada romo, ada pendeta, ada bedanda, ada bante, dan seterusnya. Korban tidak sekedar menyembelih hewan, namun korban hakikatnya adalah simbol ketakwaan dan menebarkan rasa perikemanusiaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.